Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Bukit itu, saat mendarat, mereka kini bisa melihat dengan jelas, jika bukit ini benar-benar memiliki puncak datar yang cukup luas. Sepertinya bukit ini sengaja dipahat untuk dijadikan kediaman batin Qin San. Sun Bao yang memperhatikan Qin San menelisik area itu tersenyum kemudian membuka mulutnya. Apa kamu heran melihat daratan yang rata di puncak bukit ini? Leluhur kami sengaja memotong bukit ini untuk dijadikan area terlarang klan. Dari area kaki bukit hingga puncaknya, disebut area terlarang di klan kami, jelas Sun Bao. Dia kemudian berhenti di tepi taman tumbuhan spiritualnya lalu duduk di kursi batu yang ada di tempat ini. Ada beberapa kursi batu di pinggiran taman tumbuhan spiritual itu. Qin San, Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong kemudian ikut duduk di kursi batu lainnya. Pelindung klan Sun kemudian menatap Qin San lalu kembali membuka mulutnya. Apa temanmu dan dua binatang spiritualmu ini tahu identitasmu yang sebenarnya? Tanya Sun Bao. Dia harus memperjelas ini sebelum mulai berbicara semuanya dengan Qin San di depan Jiu Kang dan dua binatang spiritual ini. Qin San mengangguk pelan, mereka adalah saudaraku. Tidak ada rahasiaku yang mereka tidak tahu, kata Qin San. Sun Bao tersenyum lalu kembali membuka mulutnya. Apa kamu ingin tahu kenapa aku bisa berada di area tempatmu dan pelindung klan Jin sedang bertarung? Itu bukan kebetulan, aku memang meninggalkan kediaman klan Sun untuk mencarimu. Sejak kamu memasuki kawasan tersembunyi aku sudah tahu jika seorang keturunan klan Qin memasuki kawasan tersembunyi, kata Sun Bao lalu mengeluarkan benda yang lebih mirip akar kayu. Saat dia meletakkan artefak itu di atas meja batu, secara tiba-tiba segetar dahsyat mengguncang area itu, dan artefak tersebut melayang ke arah Qin San, bertransformasi menjadi kilatan cahaya yang menyilaukan. Qin San segera merespon dengan refleks yang cepat, matanya menyipit dan dia bangkit berdiri dengan aura misterius yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Jiu Kang merasakan ketegangan meningkat, turut melepaskan kekuatan kultivasinya yang berada di alam mulia tingkat 1. Di sisi lain, Qin Baihu dan Qin Jinlong juga tidak kalah cepatnya berubah menjadi wujud asli mereka. Tubuh dua binatang spiritual mengembang besar melayang dengan aura membunuh. Ketegangan di tempat itu semakin memuncak. Keempatnya, dengan mata yang menyala karena marah, menatap Sun Bao dengan tatapan seolah-olah ingin menghunus nyawa darinya. Sun Bao, dengan kening yang berkerut, tampak berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dia hanya ingin menyampaikan pesan penting kepada Qin San, bahwa artefak di depan mata mereka adalah simbol sakral dari leluhur klan Qin, sebuah tanda bagi keturunan murni Qin Nan yang telah memasuki wilayah tersembunyi ini. Namun, suasana yang kini diisi dengan kesalahpahaman dan aura pembunuhan membuat hati siapapun yang berada di sana berdegup kencang, menghadapi sebuah momen yang bisa mengubah takdir mereka semua. Sun Bao tidak menyangka jika benda itu akan langsung melayang dengan sendirinya sehingga menimbulkan ketegangan. Anda ingin menjebakku? Jangan harap, kamu mungkin bisa membunuh kami. Tapi aku yakinkan, aku bisa meratakan satu klan Sun sebelum aku mati dan membawa sebagian besar anggota klan Sun ke neraka. Bersamaku, kata Qin San, tenanglah anak muda. Kalian salah paham. Benda itu adalah warisan klan Qin, kata Sun Bao mencoba meredakan ketegangan. Namun Qin San tidak ingin ceroboh. Auranya tetap meluap deras. Patriark Sun yang sedang berada di kediamannya di kaki bukit ini bahkan terlihat melayang mencoba menelisik aura yang benar-benar mengganggu dirinya yang sedang melakukan kultivasi. Beberapa tetua klan Sun juga terlihat sudah berkumpul di kaki bukit. Seandainya tidak ada larangan bagi mereka memasuki bukit kediaman pelindung klan Sun, para tetua dan anggota klan Sun ini sudah ikut melayang mencari tahu. Melihat seseorang mendekat dari bawah, Qin San, Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong makin waspada. Dua binatang spiritual itu
bahkan mulai melayang dengan energi yang meluap dari tubuh mereka. Qin Jinlong terlihat sudah berubah warna menjadi naga hitam dengan mata memerah. Dua binatang spiritual ini benar-benar sangat sensitif saat itu berhubungan dengan keselamatan tuan mereka Roar. Gruo. Keduanya meraung kuat dan membuat kepanikan terjadi di dalam kawasan kediaman klan Sun. Patriark Sun, Sun Long terlihat terbang mendekat dengan tatapan penuh telisik. Dia kemudian berhenti saat suara pelindung klan Sun terdengar menegurnya. "Kembalilah, belum saatnya kamu mendekat," kata Sun Bao. Patriark Sun membeku saat tatapannya tertuju pada dua binatang spiritual dengan wujud yang baru disaksikannya selama hidupnya. Klan naga dan harimau putih bersayap. Dari mana dua binatang spiritual ini dan muncul di area kediaman ayah, batinnya penasaran. Matanya kemudian tertuju ke Qin San dan Jiu Kang. Keningnya berkerut saat memastikan aura menakutkan yang tadi dia rasakan dari pemuda yang kini berdiri di depan ayahnya dengan energi yang meluap layaknya orang yang siap bertarung. Di kaki bukit para tetua klan Sun dan beberapa anggota klan Sun bisa melihat dengan samar dua wujud besar yang saat ini melayang di atas puncak bukit terlarang klan mereka. Apa itu binatang spiritual? Kenapa wujudnya terlihat aneh? Aku belum pernah melihatnya, gumam tetua kedua klan Sun. Orang-orang ini memang tidak bisa melihat dengan jelas wujud Qin Baihu dan Qin Jinlong. Tempat mereka berdiri masih terlalu jauh. Selain itu pandangan mereka sedikit terbatasi dengan formasi pembatas yang berdiri melindungi area terlarang itu. Di puncak bukit, Qin San menyipit saat melihat pria paruh baya yang tadi melayang mendekat nampak mulai kembali menjauh. "Katakan yang sebenarnya, apa maksud dari ini semua?" kata Qin San. Benda yang tadi berubah menjadi seberkas cahaya nampak masih melayang tenang seperti mencari celah memasuki tubuh Qin San. "Benda apa ini?" "Dia sedang mencoba mencari celah memasuki lautan kesadaranku," kata Qin San. Dia masih belum percaya dengan setiap kalimat yang dilontarkan pria tua ini jika benda yang kini melayang di depannya adalah warisan klan Qin. Sun Bao segera lanjut menjelaskan, "Aku sama sekali tidak membohongimu. Benda itu memang warisan dari klan Qin. Aku juga tidak tahu jika benda itu merespon agresif saat sudah berada di dekatmu. Awalnya aku hanya tahu jika itu adalah benda yang disimpan untuk memberitahu kami jika seseorang yang memiliki garis keturunan langsung dari leluhur Qin Nan memasuki kawasan ini," kata pelindung klan Sun. "Aku mohon tenangkan diri kalian, nauramu benar-benar menakutkan saat ini, bahkan aku yang sudah berada di alam mulia. Tingkat puncak bisa merasakan tekanan dari auramu. Kamu akan membuat satu klan panik dengan auramu dan raungan dua binatang spiritualmu," katanya masih mencoba menenangkan Qin San. Saat Qin San masih menimbang, suara jiwa sarung pedang dewa terdengar di benak Qin San. Pria tua itu sepertinya tidak berbohong. Benda itu dari akar pohon dewa. Asalnya sama dengan asal dari gagang dan sarung pedang yang aku tempati ini. Biasanya itu digunakan sebagai wadah kekuatan tertentu, kata jiwa sarung pedang dewa. Qin San mengerutkan keningnya mendengar kalimat itu di benaknya. Dia masih menunggu kalimat lanjutan jiwa sarung pedang dewa, namun suara wanita itu tidak lagi terdengar melanjutkan kalimatnya. Qin San akhirnya memilih menarik auranya. Energi yang menyeruak dari meridiannya juga mulai menguap begitu saja. Tangannya kemudian terangkat memberi kode pada Qin Baihu dan Qin Jinlong untuk kembali tenang. Dua binatang spiritual itu akhirnya berubah wujud kembali menjadi dua pemuda. Sementara Jiu Kang ikut menarik auranya. Lalu berdiri tenang di belakang Qin San bersama Qin Baihu dan Qin Jinlong. "Apa aku harus membiarkan benda ini mengalir memasuki lautan kesadaranku?" batin Qin San sambil masih menutup dirinya dengan sangat baik agar benda yang berubah menjadi cahaya ini tidak memasuki lautan kesadarannya. Meski demikian, dia bisa merasakan jika benda ini mencoba terus mencari celah memasuki dirinya. Aku harus membuat jalur khusus untuk melokalisasinya saat memasuki lautan kesadaranku. Bagaimana jika benda ini malah membuat sesuatu yang merugikanku dan akan berdampak pada kakek, adik Yin, JR dan yang lainnya, batinnya lagi.
Dia sebenarnya tidak khawatir benda ini bisa mempengaruhinya banyak. Hanya saja dia tidak ingin masuknya cahaya ini ke lautan kesadarannya akan berdampak buruk bagi dunia baru yang berdiri di lautan kesadarannya. Apalagi di dalam dunia baru itu bermukim orang-orang terdekatnya. Apa kamu bisa memberiku kesempatan untuk menangani benda ini? Tanya Qin San pada Sun Bao yang juga terlihat kebingungan menangani benda warisan klan Sun itu. Tentu saja, kata Sun Bao. Qin San akhirnya memilih berdiri lalu berjalan ke arah batu datar yang tidak terlalu jauh dari tempatnya semula duduk. Cahaya yang lebih mirip kunang-kunang itu melayang tenang mengikuti Qin San. Saat Qin San duduk dengan posisi duduk lotus, cahaya itu ikutan melayang tenang di depan matanya. Qin San menutup matanya, wajahnya begitu tenang namun penuh dengan determinasi. Dengan tajam, dia fokus untuk menciptakan ruang khusus dalam lautan kesadarannya, mengarungi perasaannya untuk membuka jalur menuju ruang khusus tersebut. Kekhawatiran akan gangguan yang mungkin mengancam dunia barunya di lautan kesadaran memacu dia untuk bertindak lebih awal. Lebih baik mengantisipasi daripada menyesal, pikir Qin San dengan ketegasan. Dia melapisi dengan maksimal setiap meridiannya dengan energi api Sinsin. Qin San tidak ingin ceroboh dengan membiarkan harta ini memasuki tubuhnya tanpa lapisan pertahanan yang dia buat pada jalur meridian yang akan dia buka untuk benda ini. Di keheningan yang mendalam, Sun Bao menatap penuh minat. Dia diam-diam terpesona dan penasaran dengan tindakan Qin San. Dalam keheningan itu, Sun Bao memikirkan potensi besar yang dimiliki pemuda tersebut untuk memurnikan benda misterius itu. Benarkah benda itu hanya sebuah peninggalan biasa? Klan Sun mungkin tak pernah menyadari keagungan yang tersembunyi di balik penampakan biasa benda tadi, gumam Sun Bao dalam hati. Pemuda ini memang bukan sembarang keturunan. Dia adalah pewaris sejati dari garis darah Qin Nan yang legendaris, batinnya, di kaki bukit. Patriark Sun nampak sudah mendarat di depan para tetua dan puluhan anggota klan Sun yang sengaja berkumpul di tempat ini dengan wajah penuh tanda tanya. Mereka sama sekali belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aura kuat yang tadi mereka saat ini sudah menghilang, namun mereka tetap penasaran mengetahui pemilik aura itu. Apalagi mereka tahu jika aura tadi bukanlah milik pelindung klan dan Patriark Sun. Saat Patriark Sun sudah berdiri tenang di depan mereka, tetua pertama nampak berjalan mendekat lalu membuka mulutnya. Mencari tahu kebenaran dari apa yang baru saja mereka semua rasakan. Patriark, apa yang terjadi di puncak area terlarang? Tanyanya, Patriark Sun. Sun Long terdiam sesaat sebelum akhirnya membuka mulutnya. Aku juga belum tahu pasti. Namun pelindung klan hanya memintaku untuk turun kembali dan dia akan menjelaskan sendiri nantinya, katanya pada tetua pertama. Dia kemudian meminta anggota klan Sun di tempat itu untuk tidak khawatir dan kembali membubarkan diri. Dia berjanji akan mengumpulkan anggota klan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk menjelaskan peristiwa tadi. Sebenarnya, bahkan dia sendiri saat ini benar-benar penasaran. Apalagi dia melihat langsung wujud dari dua binatang spiritual yang kini berada di puncak area terlarang klan Sun ini. Apa jangan-jangan ini yang dimaksud ayah? Dua pemuda tadi adalah keturunan Qin Nan yang datang ke wilayah tersembunyi dan dua binatang spiritual tadi datang bersama mereka. Batinnya mencoba menebak kemudian berjalan memasuki area kediamannya. Di puncak bukit, Qin San mulai membuka matanya dengan tatapan tajam ke cahaya unik yang masih melayang tenang di depannya. Dia sudah menyelesaikan semua rencananya. Dia yakin pertahanan yang dia bangun untuk melokalisasi benda ini sudah mampu melindungi dunia barunya. Dia akhirnya membuka celah lautan kesadarannya. Hanya berselang sepersekian detik, cahaya itu melayang memasuki lautan kesadarannya. Qin San mengikuti dengan jelas cahaya itu mengalir menggunakan jalur yang sudah dia buat khusus dengan menggunakan satu jaringan meridiannya. Apa? Jadi benda ini hanya mencari celah memasuki pusat energiku, batinnya. Tak disangka benda itu malah berbelok saat mencapai persimpangan meridian antara lautan kesadaran dan pusat energinya. Qin San benar-benar merasa bersalah telah salah memahami pelindung klan Sun.
Karena terbawa dengan pikiran jika Sun Bao akan mencelakainya, dia sejak awal mengira benda ini akan dikirim ke lautan kesadarannya. Apalagi dia merasakan denyutan terus-menerus di dirinya, tanda benda ini sedang mencari jalan memasuki tubuhnya. Dia tak pernah terfikirkan jika benda ini ternyata malah ingin memasuki pusat energinya. Aku berharap ini harta yang bagus untuk peningkatan basis kultivasiku. Batinnya kemudian membuka katup yang menutup jalur meridian yang dilalui benda itu menuju pusat energinya. Qin San baru sadar jika dia memang menutup semua meridiannya yang selama ini menarik energi luar memasuki pusat energinya sejak dia memiliki 2 pohon kehidupan yang tumbuh subur di luar pagoda 9 tingkat. Cahaya itu akhirnya mengalir memasuki pusat energinya lalu menimbulkan gelombang energi dahsyat yang menghantam penghalang basis kultivasinya. Qin San kembali menutup matanya dan menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit miliknya. Dia benar-benar berharap benda ini bisa membuatnya menerobos lagi. Qin San bahkan tak lagi menyimpan kekhawatiran meskipun berada di tempat yang asing. Sejak mengetahui benda ini sebenarnya hanya ingin memasuki pusat energinya, dia kini percaya dengan semua yang tadi diucapkan Sun Bao. Kultivator mana yang mau menyerahkan harta sebagus ini? Di jarak yang tidak terlalu jauh, Sun Bao menyipit merasakan ledakan energi yang mengalir dahsyat ke arah Qin San. Apa dia ingin menerobos? Jadi benda itu sebenarnya harta berharga yang bisa meningkatkan kultivasi. Ahli-ahli hanya sebagai benda yang memberi tanda batinnya. Meski tahu benda itu ternyata bisa membuat seseorang menerobos, namun tak terlihat sedikit pun penyesalan di wajah Sun Bao melihat harta yang selama ini berada di cincin ruangnya itu kini dimanfaatkan oleh orang lain untuk meningkatkan kekuatan. Lagi pula dia yakin harta itu memang disimpan oleh leluhur Qin Nan, hanya bisa digunakan oleh keturunan klan Qin yang memiliki garis langsung dengannya. Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong ikut menurunkan kewaspadaannya pada Sun Bao saat melihat benda yang tadi Qin San anggap sebagai jebakan untuk mencelakainya nyatanya akan membuatnya menerobos. Pikiran ketiganya sama persis dengan apa yang dipikirkan Qin San. Kultivator mana yang mau memberikan harta berharga pada pihak yang ingin dicelakainya? Seperti saudara Qin dan kami salah menilai Anda, kata Jiu Kang sambil menoleh ke Sun Bao yang masih duduk diam sambil menatap penuh perhatian ke Qin San. Mendengar itu, Sun Bao terlihat menarik nafas lega kemudian tersenyum ringan. Aku tidak akan membawa kalian sejauh ini ke sini jika hanya ingin mencelakai kalian, jawabnya. Meskipun kalimatnya sinis, namun nadanya terdengar ramah. Jiu Kang hanya tersenyum canggung mendengar jawaban Sun Bao. Saat hari mulai gelap, awan hitam yang tebal sudah berkumpul tepat di atas bukit terlarang klan Sun. Hal itu membuat ratusan anggota klan Sun kembali dibuat panik, apalagi saat suara menggelegar terdengar dari langit serta cahaya mulai terus berkedip tepat di atas bukit tempat pelindung mereka bermukim. Patariak Sun tak lagi berani melayang mendekati puncak. Dia berdiri bersama para tetua dan anggota klan Sun di kaki bukit sambil menerawang ke puncak bukit. Petir ungu, gumam Patriark Sun tanpa sadar saat melihat garis zigzag kini merayap di langit menargetkan sesuatu di puncak bukit area terlarang klannya. Apa ayah yang sedang menerobos dan mengundang amarah langit dengan petir ungunya? Batin Sun Long. Mereka hanya tahu jika petir amarah langit akan muncul saat seseorang akan menerobos alam besar. Sementara pelindung klan Sun, Sun Bao saat ini sedang berada di puncak alam mulia. Patriark, sepertinya pelindung sudah berhasil melalui kebuntuan kultivasinya, kata tetua pertama dengan wajah sumringah. Duar, duar, di atas puncak bukit, setelah 3 petir ungu menghantam tubuhnya, ledakan kecil kini terdengar dari tubuh Qin San. Bukan 1 ledakan tapi 2 ledakan teredam. Sun Bao yang kini sudah melayang jauh bersama Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong terlihat tercengang. Sejak bibit petir ungu terbentuk, dia sudah benar-benar kagum dengan Qin San yang mengundang amarah langit bahkan saat hanya menerobos alam kecil. Apalagi saat ini dia mendengar dengan jelas 2 ledakan teredam dari tubuh Qin San.
Jenius mana di kawasan tersembunyi ini yang pernah menerobos dua lama kecil? Sekaligus saat basis kultivasi mereka sudah berada di alam mulia. Memang banyak kultivator yang bisa langsung menerobos dua alam kecil, namun saat mereka masih berada di alam Raja Surgawi ke bawah, apa dia selalu seperti ini setiap kali menerobos? Tanyanya sambil menoleh ke Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong. Qin Baihu yang melayang tenang dalam wujud pemuda di samping Jiu Kang mengangguk kemudian membuka mulutnya. Anda akan mati terkagum-kagum jika mendengar semua pencapaiannya, katanya dengan santainya. Langit di atas bukit terlarang klan Sun kembali tenang. Petir ungu yang muncul dan merayap ke puncak bukit itu terlihat menghilang begitu saja. Awan hitam yang menggumpal juga sudah menghilang. Pelindung klan Sun, Sun Bao bersama Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong mulai mendarat kembali di puncak bukit itu. Kubangan terlihat jelas di area tempat Qin San sebelumnya duduk bersila melakukan terobosan. Mata mereka masih menatap jelas ke arah kubangan. Meski melihat dan merasakan daya hancur petir ungu yang tadi menghantam Qin San, namun keempatnya tidak memperlihatkan kekhawatiran sama sekali. Bagaimanapun, mereka bisa merasakan dengan jelas aura tubuh Qin San melompat keluar dari kubangan yang cukup dalam akibat hantaman petir ungu itu. Wajahnya terlihat cerah dengan tatapan yang tajam. Qin San mengangkat kedua tangannya, kemudian dikatupkan di depan dadanya saat sudah berdiri di depan Sun Bao. Tetua Sun, maafkan aku karena sudah mencurigaimu. Aku tidak menyangka malah mendapat keuntungan dari benda yang aku khawatirkan jadi masalah untukku, katanya dengan senyum ramah di wajahnya. Sun Bao tertawa lepas mendengar itu, kemudian menggelengkan kepalanya. Anda, jangan meminta maaf seperti itu. Aku memaklumi kewaspadaanmu. Lagi pula kita baru bertemu dan di situasi yang tidak bagus, kata Sun Bao lalu mengajak Qin San ke area lain di puncak bukit ini. Tempat mereka berdiri sekarang sudah sangat kacau dengan bekas ledakan petir ungu. Mereka kini berdiri di area lain sambil mengamati area pemukiman klan Sun yang terlihat jelas di tempat mereka. Apa aku boleh tahu, Anda keturunan Qin Nan dari dunia tengah atau dunia langit? Tanya Sun Bao langsung. Dia benar-benar penasaran dari mana asal Qin San sehingga bisa sampai di kawasan tersembunyi ini. Qin San tersenyum mendengar itu kemudian menggelengkan kepalanya. Anda salah mengira Tetua Sun. Aku hanya keturunan klan Qin yang melarikan diri ke dunia luar. Aku berasal dari benua termiskin di dunia bawah, benua Yanchun. Leluhur kami melarikan diri hingga mencapai ujung benua untuk menghindari pengejaran orang-orang klan tersembunyi, kata Qin San. Permata tetaplah permata. Bahkan saat leluhur Anda diusir dari kawasan ini, klan Gekin tetap melahirkan jenius seperti Anda, gumam Sun Bao penuh dengan kekaguman. Bahkan jenius di kawasan tersembunyi ini pun belum tentu bisa mencapai yang Qin San raih saat ini. Seingat Sun Bao, dari daftar jenius kawasan tersembunyi hanya 5 besar yang kini sudah berada di alam mulia. Itu pun hanya satu orang yang kini berada di alam mulia tingkat 2, yakni jenius yang berasal dari klan Wui. Sementara Qin San tumbuh di kawasan yang miskin energi serta besar di benua yang benar-benar miskin, kini muncul di kawasan tersembunyi sebagai kultivator alam mulia tingkat 1. Hanya beberapa hari di kawasan ini, dia bahkan berhasil menerobos hingga alamnya sudah berada di alam mulia tingkat 3. Tetua Sun, aku benar-benar penasaran hubungan apa antara klan Sun dengan klan Qin. Aku hanya mendapatkan informasi pengusiran itu dari potongan jiwa yang disimpan oleh pelayan utama klan Qin yang membawa lari beberapa harta klan Qin keluar ke dunia luar, kata Qin San. Sun Bao termenung sesaat lalu menunjuk ke bawah sambil membuka mulutnya. Bukit ini berada di tengah kediaman klan Sun. Anggota klan Sun saat ini mungkin ada lebih dari 400-an orang. Seperempat dari itu memiliki darah klan Qin, kata Sun Bao. Qin San terperanjat mendengar itu. Sepengetahuannya, semua anggota klan Qin melarikan diri meninggalkan kawasan tersembunyi.
Sementara mereka yang tinggal melakukan perlawanan semuanya mati dibantai oleh leluhur klan tersembunyi yang saat ini mendiami kawasan ini. Namun dia tidak menyela ucapan Sun Bao, dia hanya diam sambil menunggu Sun Bao melanjutkan kalimatnya. Kamu sudah mendengar kabar tentang pengusiran klan Qin dari kawasan ini. Tapi sepertinya pelayan utama itu luput dari satu hal. Salah satu keturunan patriark klan Qin saat peristiwa pengusiran itu terjadi dititipkan ke klan Sun oleh pelindung klan Qin saat itu. Sun Bao terus menceritakan hubungan klan Sun dan klan Qin hingga membuat Qin San merasa benar-benar beruntung mengetahui ini sebelum melanjutkan aksinya di dalam kawasan ini. Tetua Sun, apa aku boleh bertemu dengan keturunan klan Qin yang dituakan di klan Sun ini, kata Qin San penuh harap. Sun Bao tersenyum lalu kembali membuka mulutnya. Aku belum selesai dengan ceritaku. Saat itu, Patriark Sun hanya memiliki seorang putri dan tanpa putra. Anak dari klan Qin itu lalu ditempatkan di area terlarang ini oleh pelindung klan Sun dan diberi nama Sun King. Tidak ada satupun anggota klan Sun yang mempertanyakan asal-usulnya. Mereka semua benar-benar menjaga rahasia itu hingga asal-usulnya akhirnya dilupakan oleh generasi klan Sun berikutnya. Aku adalah salah satu yang memiliki garis keturunan dengan Sun King. Sejak dia menikahi putri patriark klan Sun, garis keturunannya lah yang memimpin klan Sun hingga sekarang. Meski demikian, rahasia ini benar-benar hanya selalu diketahui oleh pelindung dan patriark klan Sun setelah generasi ketiga Sun King, jelasnya. Sun Bao terus bercerita, sementara Qin San masih setia mendengarkan. Dia bahkan menceritakan bagaimana leluhurnya yang masih memiliki garis keturunan klan Qin berusaha untuk diam saat karangan cerita untuk menutupi kebesaran klan Qin sengaja disebar oleh 6 klan terkuat lainnya. Jangankan menghalangi cerita itu agar tidak meluas di kalangan klan tersembunyi lainnya, bahkan cerita buruk tentang klan Qin itu juga dibiarkan berkembang di kalangan generasi klan Sun. Tapi putraku, Sun Long sudah melakukan penetrasi untuk meluruskan sejarah yang sengaja dibengkokkan itu sejak benda yang tadi kamu serap memberikan tanda kehadiranmu di kawasan tersembunyi ini, kata Sun Bao. Sun Bao terlihat masih ingin melanjutkan kalimatnya, namun sebuah pesan sudah terdengar jelas di benaknya. Anda ikut aku ke bawah. Aku sudah meminta putraku mengumpulkan anggota klan Sun yang masih memiliki garis keturunan dengan klan Qin, katanya. Qin San mengangguk pelan. Mereka berdua yang awalnya berdiri terpisah mulai berjalan mendekati Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong yang sengaja memisahkan diri sebelumnya. Mereka bahkan membatasi indera mereka sendiri sebagai bentuk penghargaan pada Qin San dan Sun Bao atas apa yang akan mereka bicarakan. Kelimanya kemudian melayang. Menuruni bukit itu, di aula besar klan Sun, seratusan orang terlihat berkumpul di dalam aula itu. Mereka belum tahu untuk apa mereka dikumpulkan. Namun sebagian menebak ini pasti ada kaitannya dengan peristiwa menggemparkan yang baru saja terjadi di puncak bukit kediaman pelindung klan Sun. Pelindung klan Sun, Sun Bao terlihat melayang turun dan mendarat dengan elegan di depan aula besar klan Sun. Semua orang yang berada di dalam aula terbuka itu menatap keluar. Mereka kemudian dikejutkan dengan kemunculan 4 pemuda yang datang bersama Sun Bao. Mereka mengenal semua jenius muda klan Sun. Namun 4 pemuda yang muncul ini sama sekali asing di mata mereka. Bahkan Patriark Sun, Sun Long ikut menatap Qin San penuh dengan rasa penasaran. Para kultivator alam mulia kemudian nampak terbelalak saat mengetahui 2 pemuda di antara mereka nyatanya adalah binatang spiritual yang berwujud manusia. Mereka bukan kali pertama melihat bintang spiritual agung, namun pengetahuan mereka menyebut binatang spiritual akan berwujud manusia sesuai dengan usia mereka. Sementara 2 binatang spiritual ini memperlihatkan wujud 2 orang pemuda. Bukankah itu berarti 2 binatang spiritual agung ini masih sangat muda? Di klan Sun sendiri ada 2 binatang spiritual yang berada di alam agung, namun keduanya hanya bisa menampakkan wujud manusia tua, layaknya kultivator manusia yang sudah berusia ratusan tahun. Tatapan mereka kini tertuju ke Qin San yang berjalan berdampingan dengan Sun Bao memasuki aula. Saat ini,
Sun Bao berdiri di depan seratusan anggota klan Sun yang memiliki garis keturunan klan Qin dengan tatapan menelisik. Dia tidak ingin ada anggota klan Sun yang tidak memiliki garis keturunan klan Qin berada di aula ini. Dia bukan tidak percaya dengan seluruh anggota klan Sun. Namun dia harus meluruskan garis keturunan orang-orang ini sebelum membuka asal-usul mereka sepenuhnya di hadapan 300-an anggota klan Sun lainnya. Tidak ada yang bersuara di aula itu. Hanya terdengar nafas memburu di antara anggota klan Sun yang hadir. Aku meminta Patriark Sun mengumpulkan kalian di sini karena ada sesuatu yang penting terkait masa lalu kita semua, kata Sun Bao yang memulai membuka mulutnya. Patriark Sun, Sun Long, sendiri masih melirik Qin San penuh minat. Dia yakin, tebakannya benar. Pemuda yang datang bersama ayahnya ini pasti keturunan leluhur klan Qin, Qin Nan, yang dulu menemukan kawasan tersembunyi ini. Semua orang masih diam menunggu Sun Bao melanjutkan kalimatnya, namun dari tatapan mereka sangat jelas, semua orang ini penasaran dengan apa yang akan diungkapkan Sun Bao. Kalian pasti masih sangat tahu sejarah ribuan tahun lalu saat sebuah klan kuat pemilik kawasan tersembunyi ini terusir dari rumah mereka. Sun Bao memulai pembicaraannya dengan meluruskan sejarah tentang pengusiran klan Qin. Semua orang di tempat itu terlihat bingung mendengar penjelasan Sun Bao. Mereka bukannya tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh pelindung klan mereka. Orang-orang ini hanya bingung. Apa hubungannya menjelaskan panjang lebar sejarah ribuan tahun silam itu dengan panggilan darurat pada mereka malam ini? Patriark Sun Long memang mengumpulkan orang-orang ini menggunakan otoritasnya sebagai patriark dengan melabeli panggilan ini dengan panggilan darurat. Mereka mengira seratusan orang yang kini berkumpul ini adalah orang yang dipilih yang akan menuju dunia luar. Apalagi belum lama ini, Patriark Sun mengumumkan akan memilih seratusan anggota klan yang akan dikirim ke dunia luar. Karena hal itu juga tidak ada keributan dari 300 anggota klan Sun lainnya yang tidak dipanggil malam ini. Mereka hanya mengira diri mereka tidak terpilih untuk dikirim ke dunia luar. Apalagi mulai dari tetua pertama hingga tetua kelima klan Sun semuanya juga ada di tempat ini. Meski merasa bingung hubungan sejarah kelam kawasan tersembunyi dengan mereka yang dikumpulkan tiba-tiba malam ini, namun tidak ada satupun dari mereka yang memotong kalimat Sun Bao. Beberapa di antara mereka malah mulai menghubungkan cerita Sun Bao dengan dua pemuda dan dua binatang spiritual berwujud manusia yang muncul di klan mereka ini. Aku tahu kalian bingung. Kenapa aku mesti meluruskan sejarah yang sengaja dikembangkan 6 klan terkuat lainnya itu? Itu karena kalian semua yang aku kumpulkan malam ini sebenarnya memiliki tali darah dengan klan Qin, kata Sun Bao. Seratusan orang itu terdiam dengan wajah yang makin bingung. Mereka tidak tahu, bagaimana mungkin ada sebanyak ini orang yang memiliki ikatan darah dengan klan Qin di dalam klan Sun. Keriuhan terjadi setelah keheningan sesaat. Ada yang tidak percaya, ada juga yang terlihat syok mendengar itu. Mereka bukan menyesali karena memiliki tali darah dengan klan Qin, namun mereka menyesal karena selama ini, mereka termakan hasutan 6 klan terkuat lainnya untuk menghujat klan Qin. Padahal mereka masih memiliki darah klan Qin di tubuh mereka. Sun Bao kembali menjelaskan dari mana asal-usul mereka hingga memiliki ikatan dengan klan Qin. Seratusan orang itu kini mengerti. Apalagi mereka semua yang ada di aula malam ini memang memiliki kekerabatan dekat antar sesama. Meskipun sesama klan Sun, tetap saja semuanya memiliki kekerabatan. Aku tidak pernah menyangka asal-usul kita semua berasal dari klan yang selama ini kita kep sebagai pengkhianat kawasan tersembunyi, gumam tetua kedua klan Sun. Pelindung, kenapa Anda baru memberitahu kami semua soal ini di waktu sekarang? Kami tahu pun, tentu kita semua tidak akan bisa membalaskan darah leluhur kita yang tertumpah oleh klan lainnya, kata salah satu anggota klan Sun yang ada di dekat tetua kelima. Sun Bao tersenyum lalu kembali berbicara. Aku belum selesai mengatakan semuanya. Beberapa waktu lalu, benda yang diwariskan dari leluhur kita Sun King, yang
Kemudian dititipkan pelindung klan Sun ke pelindung klan Sun berikutnya bergetar hebat. Benda itu adalah benda yang sengaja diwariskan leluhur Sun King untuk menjadi penanda saat garis keturunan leluhur klan Qin Nan memasuki kawasan tersembunyi. Sun Bao terus menjelaskan hingga ia menoleh ke Qin San. Dia adalah Qin San, pemuda yang memiliki garis keturunan dari leluhur klan Qin Nan, katanya sambil menunjuk Qin San yang berdiri tenang. Semua mata kini tertuju pada Qin San. Mereka tidak akan menyangka akan melihat kembali keturunan klan Qin yang sudah terusir dari wilayah ini setelah ribuan tahun. Sama dengan Sun Bao, mereka semua mengira Qin San pasti berasal dari dunia tengah atau dunia langit. Apalagi sejak tiba di tempat ini, Qin San sama sekali tidak menekan basis kultivasinya. Belum lagi, sepengetahuan mereka dunia luar begitu miskin sumber daya, sehingga tak mungkin bisa melahirkan jenius seperti pemuda ini. Mereka bisa merasakan dengan jelas basis kultivasi Qin San. Bahkan basis kultivasi jenius klan Sun pun kalah dari pemuda dari klan Qin ini. Dia pasti keturunan leluhur Qin Nan dari dunia lain. Setidaknya saat leluhur Qin Nan meninggalkan dunia bawah, dia mungkin kembali berkeluarga di dunia langit atau dunia tengah, batin Patriark Sun. Sun Bao kembali menjelaskan asal-usul Qin San hingga bisa tiba di dalam kawasan tersembunyi ini. Apa? Dia dari dunia luar. Aku tadi mengira dia berasal dari dunia langit atau setidaknya dunia tengah. Ternyata dia selama ini hanya tumbuh di dunia luar dan bisa memiliki basis kultivasi sekuat ini. Bahkan jenius klan Wui pun tidak mampu melakukan apa yang sudah dia capai. Aku juga mengira hal yang sama denganmu. Pantas saja, ribuan tahun lalu klan Qin begitu menguasai dunia bawah. Mereka memang berbeda dengan kultivator lainnya. Kejeniusan keturunan leluhur Qin Nan tiada taraf. Dua pemuda saling bergumam di tengah-tengah seratusan orang itu. Bukan hanya mereka yang terkesan dengan perkembangan Qin San di lingkungan yang miskin, semua yang mendengarnya nampak terperangah tak percaya. Kehadiran Qin San di klan Sun membuat klan Sun langsung menutup seluruh wilayah mereka. Pengawasan ketat di area-area yang mengarah ke klan mereka juga dilakukan dengan ketat oleh Patriark Sun. Selain mengumpulkan mereka yang masih memiliki ikatan darah dengan klan Qin, pelindung klan Sun juga sudah mengumpulkan 300-an anggota klan Sun murni. Semua terkondisikan dengan baik. Pelurusan sejarah yang dilakukan Sun Bao berhasil membuat klan Sun kini menyatu ingin membalaskan pengusiran yang terjadi pada klan Qin. Di kawasan terlarang klan Sun, tepatnya di salah satu area bukit kediaman Sun Bao, Qin San nampak sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Dia sudah mendapat gambaran jelas kekuatan yang ada di dalam klan tersembunyi ini. Sun Bao bahkan curiga dari beberapa pelindung 6 klan terkuat lainnya, kemungkinan sudah ada yang sudah mencapai alam kekosongan, namun selama ini sengaja menekan basis kultivasinya untuk mengelabui klan lainnya. Salah satu yang dicurigai Sun Bao telah mencapai alam kekosongan adalah pelindung klan Wui. Karena itu, saat ini Qin San tidak ingin meninggalkan kawasan klan Sun sebelum bisa kembali meningkatkan basis kultivasinya. Dia masih memiliki beberapa pil energi bintang yang bisa membantunya menerobos beberapa alam kecil lagi sebelum lanjut mengacaukan kawasan tersembunyi ini. Saat Qin San masih asyik dengan kultivasinya, dari kejauhan Sun Bao nampak menatap Qin San dengan penuh harapan. Dia tidak pernah ragu jika pemuda dari dunia luar ini yang akan mengubah situasi di dalam kawasan tersembunyi ini. Saat akan meninggalkan tempatnya berdiri, Qin San tiba-tiba membuka matanya dan menoleh ke arah Sun Bao. Pelindung Sun, tunggu dulu, suara Qin San terdengar jelas di telinga Sun Bao. Hal itu membuat Sun Bao berhenti dan kembali berbalik ke arah Qin San yang sudah berdiri. Tetua Sun, maafkan jika pertanyaanku ini akan sedikit menyinggungmu. Apakah ada jalan yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan basis kultivasi Anda? Misalnya dengan pil tertentu, kata Qin San. Dia ingin menawari Sun Bao pil energi bintang. Namun Qin San ragu,
itu tidak akan lagi bermanfaat untuk Sun Bao agar bisa menerobos ke alam kekosongan. Lagi pula, kebuntuan basis kultivasi Sun Bao bukan diakibatkan keterbatasan energi. Wilayah tersembunyi ini memiliki energi yang begitu padat, sehingga Qin San yakin bukan keterbatasan energi yang menjadi penyebab buntunya peningkatan basis kultivasi pria tua ini. Sun Bao menarik nafas panjang kemudian tersenyum mendengar kalimat Qin San. Kalimat seperti ini memang menjadi hal yang tabu bagi sebagian kultivator. Namun tidak bagi kultivator yang sudah berada di tingkatan seperti Sun Bao. Pria tua itu belum menjawab pertanyaan tadi, Qin San kembali melanjutkan kalimatnya. Aku memiliki pil energi bintang. Pil ini aku dapatkan dari harta warisan klan Qin yang ditinggalkan dan selama ini dijaga oleh potongan jiwa pelayan utama klan Qin. Jika ini bisa membantu Anda, aku rela memberikan pada Anda, kata Qin San sambil menunjukkan satu pil yang bercahaya samar di telapak tangannya. Tatapan Sun Bao nampak penuh minat melihat pil itu, namun setelahnya wajahnya kembali datar sambil menggelengkan kepalanya. Pil energi bintang ini sudah mengalami penurunan bintang yang cukup banyak. Seharusnya pil energi bintang ini di awal dipadatkannya kemungkinan berada di tahap mulia. Tapi sekarang hanya memiliki efek yang sama dengan pil energi bintang suci. Ini tidak akan berguna untukku, katanya. Qin San mengerutkan kening mendengar itu. Dia tidak tahu jika pil akan mengalami penurunan kualitas saat disimpan terlalu lama. Pelindung Sun, apa Anda tidak keliru? Sepengetahuanku, pil spiritual tidak akan mengalami penurunan kualitas meski disimpan selama ribuan tahun, kata Qin San dengan tatapan keingintahuan. Seharusnya seperti itu, saat kekuatan jiwa yang membungkus pil itu tidak kehabisan kekuatan selama proses penyimpanannya. Aku curiga potongan jiwa pelayan utama klan Qin terpaksa harus menarik sebagian kekuatan jiwa yang ada di pil ini demi menjaga dirinya tetap bisa bertemu dengan pewaris klan Qin yang berhak pada barang yang dijaganya, jelas Sun Bao. Qin San mengangguk mengerti penjelasan Sun Bao sangat masuk akal. Lagi pula pelayan utama klan Qin bukanlah kultivator dengan alam yang sangat tinggi, sehingga sangat sulit bagi potongan jiwanya bertahan dalam ribuan tahun. Jika ada pil energi bintang tingkat mulia, apakah itu bisa membantu terobosan Anda? Tanya Qin San lagi. Sun Bao mengangguk pelan, namun wajahnya menampakkan harapan semu dari pertanyaan Qin San. Seharusnya bisa, tapi sayang, bahkan alkemis tingkat mulia pun akan kesulitan saat ini memadatkan pil energi bintang. Di klan Sun ini kami memiliki satu alkemis tingkat mulia, namun dia masih berada di tahap pertama, sehingga kalaupun kita memiliki bahan yang dibutuhkan untuk memadatkan pil energi bintang tingkat mulia, dia akan kesulitan untuk memadatkannya di beberapa kesempatan. Kecuali kita memiliki bahan pembuatan pil energi bintang itu untuk lebih dari 10 kali percobaan. Sayangnya itu tidak akan mungkin kita dapatkan. Klan Sun sebenarnya memiliki bahan yang dibutuhkan untuk memadatkan pil energi bintang namun hanya untuk beberapa kali percobaan. Sementara alkemis klan Sun selama ini hanya berhasil memadatkan satu pil energi bintang dari 5 kali menyia-nyiakan bahan. Itu pun dia hanya mampu memadatkan pil energi bintang tingkat suci, jelas Sun Bao panjang lebar. Qin San mengangguk mengerti, kemudian kembali membuka mulutnya. Apa Anda bisa mempertemukan aku dengan alkemis klan Sun, kata Qin San. Sun Bao menyipit mendengarnya. Melihat tatapan penuh tanda tanya dari cara Sun Bao memandangnya, Qin San tersenyum kemudian kembali membuka mulutnya. Aku juga seorang alkemis tingkat suci. Untuk saat ini, aku sudah bisa memadatkan pil suci tahap 6. Siapa tahu aku bisa belajar padanya. Lagi pula aku sudah terlalu lama mengabaikan keahlianku ini, kata Qin San kemudian kembali membuka telapak tangannya. Kali ini pil energi bintang kembali muncul di tangannya. Namun dari cahaya dan aroma dari pil ini, Sun Bao tahu jika ini adalah pil energi bintang berbeda. Dia menghirup tajam aroma pil itu kemudian menatap Qin San penuh harap. Apa?
Apa Anda yang memadatkan pil energi bintang ini? Tanya Sun Bao. Qin San mengangguk pelan. Benar, dan aku memadatkannya dalam satu kesempatan. Aku hanya butuh sedikit gambaran untuk mencapai tingkatan alkemis mulia. Setidaknya dengan begitu aku bisa mencoba untuk memadatkan pil energi bintang tingkat mulia. Anda tidak perlu khawatir soal bahannya. Aku juga memiliki untuk beberapa percobaan sehingga tidak akan mengganggu persediaan klan Sun, kata Qin San. Dia bisa memahami jika klan Sun selama ini hanya memadatkan pil energi bintang tingkat suci. Daripada gagal memadatkan pil energi bintang tahap mulia dan menghabiskan bahan yang ada, lebih baik memadatkan yang tingkat suci sehingga bisa membantu anggota klan Sun dalam mencapai alam mulia. Wajah Sun Bao terlihat cerah mendengar itu. Dia tidak menyangka kehadiran garis keturunan Qin Nan akan membawa manfaat untuk basis kultivasinya. Mendengar kalimat Qin San tadi, harapan jelas mulai muncul di hati kecilnya. Alkemis mana di kawasan tersembunyi ini yang bisa mendapatkan pil energi bintang hanya dalam satu kali percobaan? Sun di kediaman Patriark Klan Sun, seorang pria tua dengan rambut dan jenggot putih nampak sedang duduk bersama Sun Long. Apa pemuda yang ingin menemuiku adalah pemuda yang Patriark sebut sebagai keturunan dari klan Qin yang legendaris itu? Tanya pria tua itu sambil menatap Sun Long penuh minat. Sun Long mengangguk pelan kemudian membuka mulutnya. Benar tetua Yan, kata pelindung, dia ingin belajar alkemis dari Anda, kata Sun Long tanpa menyembunyikan. Maksud Qin San ingin menemui pria tua ini. Dia adalah Sun Yan, ahli alkemis terbaik klan Sun. Saat ini dia merupakan satu-satunya alkemis di klan Sun yang berhasil mencapai tingkat mulia. Apa pemuda itu juga seorang alkemis? Atau dia baru mau belajar? Rasanya akan membuang-buang waktuku jika dia baru belajar dan langsung meminta bertemu denganku, kata Sun Yan dengan tatapan yang terlihat angkuh. Meski bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.